bahwa di istrinya ada simpanan uang. Ada simpanan uang, ketika simpanan uang itu terkumpul, kemudian dia tanya kepada istrinya. Istrinya ini ada apa? Kok ada uang banyak terkumpul ini? Kemudian istrinya bilang kepada dia bahwa itu adalah hasil menabung. Dia menabung bahwa dari uang belanja itu dia kumpulkan, dia tabung untuk simpanan sendiri. Tentu kan halal karena itu memang haknya dia. Haknya dia bahwa dia diberi belanja. Misalnya biar tidak membayangkan penuh, kita bayangkan misalnya setiap bulan diberi belanja misalnya berapa yang standar sekarang ya, 5 juta apa 3 juta ya, 5 juta misalnya setiap bulan istrinya diberi belanja 5 juta. Tapi karena saking hemat, saking zuhud, saking hidup prihatinnya si istri yaitu Fatimah tadi, maka hanya dipakai 3 juta. Yang 2 jutanya sisa dari 5 diambil 3 dan tinggal 2. Yang 2 dia simpan untuk dirinya. Tentu itu halal karena memang sudah dikasih. Dan itu perjuangan dia dalam rangka mengirit. Tapi ketika ketahuan oleh suaminya, sang raja tadi, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang 2 juta, ketahuan ini kok ada uang 2 juta. Kemudian dia bilang, iya mas, ini ada uang 2 juta, saya simpan untuk keperluan pribadi. Tidak mencuri, dia terus terang kepada suami, ini uang dari belanja yang 5 juta, saya simpan 2 juta dengan cara mengirit. Ketika ketahuan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka bulan berikutnya belanjanya tadi 5 juta, ya, masih ingat 5 juta, dipotong. Hanya diberi 3 juta. Allah, bagaimana kok ada orang sebersih, orang hati-hati seperti ini. Kalau sekarang sudah nonsen, sudah mustahil ada pejabat seperti ini. Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Raja Umar bin Abdul Aziz, asal belanjanya 5 juta, karena ketahuan istrinya tetap bisa menyimpan 2 juta, akhir belanjanya dipotong hanya 3 juta. Alasannya apa? Ini berarti belanja kita ini hanya 3 juta, Dek. Bukan 5 juta. Buktinya kita 3 juta bisa hidup sempurna, bisa makan, bisa minum, bisa berumah-rumah dengan sempurna, tidak diganggu. Jadi hak kita hanya 3 juta, Dek. Bagaimana istrinya sekarang? Tentu istrinya karena wanita yang solehah juga, wanita yang taat kepada suaminya, dia terima. Iya, suamiku, saya terima belanjanya dipotong 2 juta. Masya Allah. Coba kalau istri sekarang dipotong hampir separuh begitu, bagaimana? Terjadilah perang dunia keempat. Dituding-tuding suaminya, kurang ajar. Ini kan hak saya. Saya tidak mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Hai para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini dalam rangka menyebarkan kebaikan di dalam agama Islam. Sekarang pada episode kali ini saya akan temanya pakai cerita, pakai kisah ya. Kisah seorang yang sangat terkenal. Bisa dicari di Google, di Facebook, di Instagram, terkenal. Di YouTube apalagi banyak itu.
yaitu khalifah terkenal. Ada 2 khalifah yang terkenal di dalam Islam, yaitu Khalifah Umar. Yang pertama paling terkenal yaitu Khalifah Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar. Tapi ini Umar yang lain tidak kalah terkenalnya juga, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini Khalifah Bani Umayyah juga. Terkenal juga, cerita, kisah, hikmah-hikmahnya banyak kita ambil, bertebaran di YouTube. Banyak di Instagram, banyak di TikTok. Tapi saya spesial ini. Tidak mengambil kisah Umar bin Abdul Aziz, tapi adalah istrinya, pasangan hidupnya yang jarang diungkapkan, jarang diceritakan di channel-channel YouTube, apa IG, apa TikTok, apa Instagram, tentang istrinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terkenal, bisa dicari ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang sangat hebat, amanah. Sehingga saking amanahnya, dalam waktu memerintah hanya 3 tahun. Tidak lama, 3 tahun. Dari tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah, maka umat Islam tersebar kemakmuran, tersebar kekayaan, tersebar kesejahteraan. Sebaliknya, masyarakat miskin, masyarakat tertinggal, masyarakat tertindas itu hampir dikatakan nol pada masa yang cuma 3 tahun. Pemerintahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekarang adalah kita fokus kepada istrinya, pasangan hidupnya. Karena hebatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentu tidak lepas dari peran dukungan dari pasangan hidupnya. Siapa pasangan hidupnya? Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal, istrinya masa tidak tahu. Siapa yang tahu? Ayo ditebak. Istrinya adalah siapa? Sama dengan putra tersayang Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah. Istrinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Fatimah bin Abdul Malik. Jadi kisah sekarang fokus kepada ceritanya Fatimah bin Abdul Malik. Dalam kehidupan keluarga kita mulai ya dari tadi prolog-prolognya panjang, kisahnya malah belum. Sekarang saya mulai kisahnya. Dalam kehidupan keluarga Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan istrinya Fatimah bin Abdul Malik, tentu ada keserasian, tentu ada keharmonisan, tentu ada kata seiring sejalan. Sehingga ketika naik tahta, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memulai mensejahterakan rakyat. Memberi dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Diberikan kepada yang dhif, diberikan kepada yang tipur, diberikan kepada yang berlebihan, dibagikan kepada yang kekurangan. Ini namanya pemerataan. Pemerataan kesetaraan sosial istilahnya anak sekarang. Dan ini yang sulit sekarang. Sulit. Biasanya pemimpin-pemimpin sekarang meratakan ekonomi, kesejahteraan rakyat itu dimulai untuk rakyat. Sedangkan khalifah terpilih ini beserta istrinya Fatimah dimulai dari dirinya sendiri. Ada. Sekarang tidak ada. Orang suruh bersedekah, orang suruh berderma,
orang suruh membayar pajak, orang suruh hidup sederhana, orang suruh hemat. Tapi pejabat-pejabat coba lihat, malah berlomba-lomba hidup mewah. Sedangkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz beserta istrinya Fatimah bin Abdul Malik memulai dari dirinya sendiri sebelum ke pejabat di bawahnya, sebelum ke orang lain. Bagaimana dia mendermakan, mengalokasikan, meletakkan harta-hartanya. Karena dia orang kaya, keturunan penguasa kaya, maka hartanya banyak. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah terkenal sebagai orang yang berduit, orang yang perlitih, memakai baju-baju yang mewah, baju-baju yang mahal, memakai perhiasan yang top, parfumnya kelas mahal, istrinya juga, rumahnya juga, kendaraannya juga, isi rumahnya juga kelas mewah. Tapi ketika dia diberi amanah untuk menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, menjadi presiden, menjadi raja istilahnya sekarang, maka dia mulai untuk meletakkan harta-harta yang mewah tadi di kas negara, di perbendaharian negara. Zaman dulu dalam khalifah Islam, kas negara, perbendaharian negara namanya Baitul Mal. Jadi cincinnya, gelangnya, emasnya, perabotan mewah-mewah diserahkan ke Baitul Mal. Sulit sekarang ada seperti itu. Hak pribadi diserahkan ke Baitul Mal untuk nanti didistribusikan, disalurkan kepada orang-orang miskin. Luar biasa. Allah. Semuanya diserahkan. Bahkan kewajiban rumah tangga sebagai seorang suami, Umar bin Abdul Aziz tentu harus memberi belanja kepada istrinya, Fatimah tadi. Belanja. Tapi belanjanya sangat minim. Sebagaimana orang yang sudah meninggalkan kesenangan dunia. Sangat minim. Beda dengan pejabat sekarang. Kalau asalnya sebelum jadi pejabat, belanjanya hanya satu tas. Setelah jadi pejabat bisa 10 tas. Kalau asalnya yang saya tahu karena saya di pelosok, sebelum jadi kepala desa, naik cuma kendaraan sepeda motor. Setelah jadi kepala desa, langsung harus pakai mobil. Ini tidak Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Raja Umar bin Abdul Aziz justru meletakkan semua kekayaannya, semua hartanya kepada Baitul Mal, hanya menyisakan sedikit saja untuk belanja wajib rutin kepada istrinya. Bahkan ini yang lebih spesial lagi dari Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat sudah tahu bahwa istrinya diberi belanja yang cukup, tidak mewah, cukup. Juga tidak sedikit. Kalau sedikit tentu dia zalim kepada istrinya. Cukup. Cukupnya itu berapa saya tidak tahu. Ukuran zaman dulu itu berapa. Yang penting ya cukup untuk makan, cukup untuk rumah, cukup untuk kewajiban-kewajibannya. Tentu zaman dahulu ya tidak ada listrik ya, tidak ada kuota internet. Ya zaman dahulu kewajiban-kewajiban yang dasar itu dicukupi oleh Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat dia melihat, saya tidak merampok. Ini uang halal, kok masih dipotong lagi? Kurang ajar. Wah, jadi perang ini. mohon maaf kepada ibu-ibu ya. Jadi kembali fokus kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi istrinya sekarang hanya dikasih 3 juta.
perumpamaan saya saja. Zaman dulu seperti apa, berapa dinar, berapa dirham, saya tidak tahu, cuma di kitab yang saya baca seperti itu. Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini walaupun memerintah hanya 3 tahun. Kalau sekarang zaman presiden, menteri, pejabat kan 5 tahun. Ini hanya 3 tahun dia meninggal dunia. Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, berhenti karena meninggal dunia. Kenapa? Karena jabatannya terbukti membuat makmur semua rakyat semua, sehingga kerajaannya menjadi kerajaan yang makmur, kerajaan yang maju, rakyatnya sejahtera. Sehingga dia berhentinya bukan karena diganti, bukan karena pemberontakan, tapi karena Allah memanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 3 tahun. Tapi kemakmuran merata. Kesenjangan ekonomi hampir terkikis, hampir nol. Maka penggantinya setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu siapa? Ayo ditebak. Siapa Khalifah penggantinya Umar bin Abdul Aziz? Ini perlu pengetahuan sejarah khusus. Karena kebanyakan anak-anak sekolah pengetahuan tentang sejarah-sejarah Barat. Penggantinya Presiden John F. Kennedy siapa? Presiden Prancis, penggantinya siapa? Sementara studi pelajaran tentang sejarah Islam di sekolah-sekolah nol. Maka saya teruskan. Jadi penggantinya itu adalah Sultan Yazid bin Abdul Aziz. Yazid bin Abdul Malik. Siapa Yazid bin Abdul Malik? Yazid bin Abdul Malik adalah saudaranya istrinya Umar bin Abdul Aziz. Yaitu istrinya tadi adalah Fatimah bin Abdul Malik. Berarti raja sekarang adalah Yazid bin Abdul Malik itu saudaranya Fatimah. Ya. Jadi Yazid itu saudaranya Fatimah. Saudaranya Fatimah berarti iparnya Umar almarhum. Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah almarhum. Jadi diganti oleh iparnya. Proses pergantiannya seperti apa? Saya tidak ulas sekarang. Zaman dahulu adalah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang pergantian presiden, pergantian raja akan pakai election, pakai pemilu, dipilih oleh rakyat. Sekarang demokrasi katanya yang digembar-gemborkan. Kalau zaman dahulu seperti apa itu tidak dibahas sekarang karena nanti menjadi pembahasan politik ini. Karena ini kan fokus cerita, mengambil petik hikmah dari cerita kisah Fatimah bin Abdul Malik. Baik, jadi kita lanjutkan. Para pemirsa, para hadirin, adik-adik sekalian. Lanjut ya. Jadi pengganti khalifahnya saudaranya Fatimah, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Jadi presiden, rajanya sekarang adalah Yazid bin Abdul Malik, saudaranya Fatimah. Kemudian raja baru ini, yaitu Yazid bin Abdul Malik ini, berbicara kepada saudaranya, yaitu Fatimah. Saya pakai bahasa yang luas ya. Kalau pakai bahasa kitab nanti jadi kaku. Mbak Fatimah, saya tahu bahwa Mas Ipar, suaminya kamu itu orang yang soleh. Orang yang sangat dermawan. Sehingga kehidupan keluarga kamu, Mbak Fatimah, dengan suamimu Umar bin Abdul Aziz,
itu sangat prihatin, sangat miskin. Tidak sewajarnya kalangan bangsawan, kalangan raja-raja seperti itu. Kamu hidup prihatin, sampai belanjanya digambarkan tadi dari 5 juta dipotong 3 juta. Baju kamu tidak mewah, itu bajunya sederhana sekali. Rumah kamu ini tidak sepantasnya keluarga bangsawan, apalagi keluarga raja. Seperti ini rumah. Kendaraannya, kalau sekarang ya mobilnya bukan mobil mewah ini. Mobil apa sekarang yang tidak mau mewah? Mobil Cherry. Kamu sangat prihatin, Mbak Fatimah. Maka karena sekarang yang jadi raja adalah saya, adik kamu sendiri, Mbak Fatimah. Maka saya akan membuat kamu hidup bahagia setelah ditinggal oleh suamimu. Maka akan saya bangun rumahmu ini, Mbak Fatimah. Akan saya tukar bajumu yang sudah usang, sudah lusuh ini dengan baju-baju yang layak, baju-baju yang pantas dipakai oleh keluarga kerajaan. Kendaraanmu yang hanya Cherry ini akan saya ganti dengan kendaraan yang layak. Bagi keluarga kerajaan, mobil dinas apa? Mobil dinas untuk kerajaan sekarang, untuk raja presiden sekarang, ya apa ya mobil untuk dinas presiden sekarang? Prabowo saya tidak tahu. Akan diganti yang layak, Mbak Fatimah. Uang belanja kamu dulu hanya 3 juta satu bulan, akan saya naikkan menjadi 20 juta. Supaya kamu lebih menikmati sisa hidupmu dengan lebih enak. Apalagi kamu sekarang sudah ditinggal oleh suamimu. Nah, para pemirsa, adik-adik sekalian, ini poinnya sekarang. Diingat-ingat, kira-kira apa jawabannya Fatimah kepada Sultan yang baru, kepada raja yang baru, adiknya sendiri, adik kandung. Apa Fatimah? Yes! Hore! Iya Dik, waduh Dik, kamu memang adik yang baik. Saya sangat terima kasih Dik. Memang selama ini saya hidup prihatin, hidup susah. Seperti itu jawabannya Fatimah. Kira-kira bagaimana? Ayo ditebak. Jawabannya ini bisa menjadi teladan, menjadi contoh kepada ibu-ibu zaman sekarang, kepada adik-adik putri zaman sekarang, kepada anak-anak pelajar yang belum kawin zaman sekarang, bahwa mentaati suami itu adalah wajib. Ya, mentaati suami wajib, tidak taat berarti berdosa. Selama suami masih ada sesuai dengan naungan syariat. Kalau suami menyuruh yang cocok dengan syariat, maka istri wajib taat. Wajib. Tidak taat berarti berdosa. Maka Fatimah memang betul-betul wanita pilihan. Tidak kalah dengan suaminya, Umar bin Abdul Aziz. Lihat jawabannya Fatimah yang menjadi tinta emas yang sangat indah, yang direkam sampai sekarang menjadi butir mutiara yang sangat berharga, yang bisa dinikmati oleh generasi Islam selanjutnya.
Lihat jawabannya Fatimah. Adikku Yazid, Sultan Yazid, Khalifah Yazid. Saya ketika suami saya Umar bin Abdul Aziz hidup, saya taat kepada perintah beliau. Saya tunduk kepada perintah beliau. Saya ikut kepada perintah beliau semampu saya. Saya diberi belanja 3 juta. Saya inji, saya naam, saya yes, tunduk taat. Tidak protes, apalagi melawan, apalagi bersuara tinggi, menentang. Tidak, saya naam, tinggi, iya suamiku. Saya terima belanjanya. Saya senang hidup bersama kamu dengan keadaan seperti ini. Rumah yang sederhana, baju yang sederhana, belanja yang sederhana. Saya taat. Itulah Fatimah. Ketika disampaikan kepada saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Aziz, bin Abdul Malik, ketika ditawari bahwa dia akan di-upgrade kehidupannya, akan ditingkatkan belanjanya, akan ditingkatkan pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, maka Fatimah mengatakan, ketika hidup saja adik, suami saya hidup, saya taat, saya tunduk, saya ikut perintah suami, saya tidak membantah apa yang diperintahkan suami. Maka sekarang suamiku sudah tidak ada. Suamiku sudah almarhum, sudah menghadap kepada Allah. Maka suami tidak ada, saya tetap akan tunduk kepada arahannya suami. Suami sudah meninggal, saya tetap taat kepada suami. Tidak memanfaatkan. Karena suami sudah tidak ada, saya bebas, saya free, saya yes. Tidak. Saya justru semakin taat, hidup saja saya taat, apalagi beliau sudah tidak ada, sudah menghadap kepada Allah. Saya akan tetap taat, saya akan bahagia, saya tidak sedih dengan kehidupan yang sudah diarahkan oleh almarhum suami saya, oleh almarhum iparmu Umar bin Abdul Aziz. Saya tetap akan pakai baju ini. Rumah saya seperti ini, jangan dirubah, tetap seperti ini. Saya tidak susah, saya tidak prihatin. Kendaraan saya yang tadi diumpamakan apa? Cherry. Ya, Cherry, saya bahagia dengan Cherry. Justru saya, adik Khalifah Yazid bin Abdul Malik, Raja Yazid bin Abdul Malik, saya susah. Kalau baju saya ini yang seperti ini, kenangan berjuta, kenangan manis dengan almarhum Umar bin Abdul Aziz, diganti. Rumah kamar sederhana, berjuta kenangan manis dengan suami tercinta Umar bin Abdul Aziz, dirombak, direnovasi. Kendaraan yang dipakai berdua dengan beliau almarhum, apa diumpamakan apa kan? Cherry, cherry. Tapi di cherry yang sederhana ini 1.000.000 kenangan manis. Kalau diganti hambar hidupnya saya. Saya tidak senang, justru saya tidak bahagia. Maka sudah cukup. Dengan begini saya sudah bahagia. Saya sudah senang luar biasa. Masya Allah, Fatimah. Terenyuh saya melihat. Adik-adik, apa kira-kira masih ada perempuan seperti ini di zaman sekarang? Tentu harus ada, bahkan harus banyak perempuan seperti ini di zaman sekarang. Di tengah zaman apa sekarang, hedonisme, zaman apa, berjulis, berlomba-lomba,
Jangankan mobil Cherry seharga berapa sekarang 30 juta. Sekarang tas saja. Tas, bukan mobil. Tas ibu-ibu itu harganya miliaran. Tas saja harganya miliaran. Alasannya ibu-ibu apa? Alasannya kalau mobil di acara kan mobil ditaruh di parkir, tidak dibawa lagi. Tapi kalau tas tetap dibawa ke tempat acara sehingga ketika membawa tas mewah maka pandangan orang yang kagum tetap ada. Itu yang dicari zaman sekarang. Nah, sementara wah ini kembali lagi ke kisah Fatimah tadi ya. Fatimah justru menolak, justru tidak mau diganti. Padahal ini sah karena yang mengganti adalah presiden tertinggi, khalifah, raja, yaitu saudaranya sendiri, Yazid bin Abdul Malik. Justru Fatimah menolak. Sekarang bukan ditawarkan, tidak ada, masih mencari, masih menuntut, masih disuruh suaminya, ayo mas, kamu kan pejabat sekarang, ayo apa yang ada, masa kita hidup begitu, tidak ada padahal disuruh. Kalau Fatimah bin Abdul Malik ditawarkan, bukan disuruh, bukan mencari, bukan menuntut, tapi ditawarkan mau dikasih, tapi Fatimah menolak. Jangan adikku, jangan. Dengan begini saya sudah bahagia mengikuti arahan, mengikuti bimbingan suami tercinta, Kang Mas pujaan hati, yaitu almarhum Umar bin Abdul Aziz. Beliau hidup saja saya sudah senang mengikuti beliau. Tambah ketika beliau sudah wafat, saya lebih senang kalau tetap mengikuti arahan beliau. Jadi ada banyak mutiara hikmah di sini ya. Ini sudah akhir cerita. Pertama adalah tunduk patuh kepada suami selama tadi di bawah naungan syariat sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, lebih baik hidup tidak berfoya-foya walaupun itu halal. Apalagi haram, kalau haram memang tidak boleh. Halal, berfoya-foya, bermewah-mewah itu dihindari. Begitu. Yang ketiga tentu yang paling tinggi adalah bahwa kita hidup ini di bawah pengawasan Allah. Allah Maha Tahu. Dan yang keempat bahwa semua kenikmatan itu akan dihisap nanti di hari akhir, akan dihitung di hari akhir. Jadi ini bukan inti ya, kesimpulan dari cerita yang tadi yang bagi anak muda mungkin terkesan kurang menarik ya adik-adik ya. Tapi kenapa saya sampaikan bentuk cerita supaya bisa cepat diserap, lebih bisa diterima oleh kalangan anak muda. Hikmahnya tadi sudah saya sampaikan adik-adik, semoga kita bisa memetik hikmah mutiara yang baik dari cerita tadi.